warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, masih ketemu kami dengan Ustadz Rudi Khairuddin SPDI di Rumah Ruqyah Obat Hati Tibun Nabawiyah. Sekarang posisi di tanggal 26 ya, di tanggal 26 Desember 2021 di penghujung tahun 2021. Alhamdulillah sekarang berada di Kecamatan Mula Sibingkai, Kabupaten Lahad, bergeser ke arah Lahad. Kalau semalam ke Empalawang, hari ini kita ada di Kabupaten Lahad. Sini bersama ada bagian kita yang mengundang ke sini. Jadi untuk para pemirsa yang ada di rumah, tetap ikuti Rumah Ruqyah Obat Hati Tibun Nabawiyah. Mungkin kalau kasusnya sama, silahkan diikuti ayat-ayat ruqyahnya, didengarkan seperti biasa. Kalau memang terjadi mual, silahkan siapkan kantong plastiknya atau ada yang minta di rumah ataupun di sini. Tetap jaga hati, jaga niat, jangan salah niat. Ruqyah syariah ini benar-benar ruqyah yang memang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang berdasarkan dalil Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah berfirman, saya turunkan Al-Quran sebagai obat, sebagai sifat penawar bagi orang-orang beriman. Tapi ingatlah, wala yazidul zalimina illa khasar. Tidak ada efek apa-apanya Al-Quran dibacakan pada orang-orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran bisa jadi penyembuh. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, saya minta kepada kedua Adinda penaan supaya menata niat dulu terlebih dahulu. Yakinkan niat kita bahwa ruqyah yang kita lakukan adalah ruqyah syariah, ruqyah yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Dan yakinkan bahwa dengan perantara dibacakan ayat-ayat ruqyah, apapun yang ada dalam tubuh kita, apapun yang berada dalam tubuh kita, dalam tanda kutip itu ilmu, kiriman seseorang, atau mungkin jampi-jampi seseorang atau jin-jin yang tidak berkepentingan dalam tubuh kita, itu dengan mendengar ayat-ayat ruqyah akan dilepaskan oleh Allah, akan dibuang oleh Allah. Yakinkan. Dan ruqyah syariah ini sebaiknya dilakukan yang kontinu, minimal seminggu sekali. Karena kita berikhtiar ini semata-mata berusaha berikhtiar memohon pertolongan dari Allah. Semua yang sat maha penyembuh cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita, bukan Ustadz yang bisa menyembuhkan, tapi Allah yang bisa menyembuhkan, perantara penyembuh. Ya, semoga dengan adanya Rumah Ruqyah Obat Hati Tibun Nabawiyah mengajak keluarga ini supaya bisa hijrah. Mungkin yang selama ini kita ibadahnya masih tidak full 5 waktu, mungkin cuma 3 waktu saja ya. Mulai sekarang kita pelan-pelan kita menata diri lagi, bisa sholat berjamaah dengan anak istri di rumah. Maghrib bisa, subuh. Kalau luar asal maghrib mungkin aktivitasnya di luar kan. Nah, tapi jangan sampai kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu itu ditinggalkan. Mungkin yang selama ini, itu makna dari hijrah tadi kan. Mungkin selama ini mungkin cuma 3 waktu, 4 waktu disempurnakan lagi. Mungkin selama ini masih sering saudon kepada seseorang, masih sering buruk sangka kepada seseorang. Dengan hadirnya ruqyah syariah ini membuat kita semakin ridho, ikhlas, tidak husnudon, tidak suudon kepada seseorang, tapi husnudon billah, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik bahwa kita berkehidupan masyarakat memang begitu banyak, macam-macam ya, macam-macam kehidupan masyarakat dengan orang banyak. Oleh karena itu saya minta kepada Adinda berdua supaya tetap menata hatinya dulu. Yakinkan diri kita bahwa dengan ruqyah saya sembuh dari penyakit. Penyakit apa yang kita sembuhkan? Sumber penyakit itu tempatnya, sumbernya ada 3 macam. Itu sumber penyakit ada 3 macam dalam tubuh kita. Yang pertama itu sentralnya di sini, hati. Hati ini betul-betul dalam, lebih dalam daripada laut. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Kalau hati kita bersih, ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah, mengimani qadar Allah atau rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada qadar dan qadar, itu insya Allah ikhlas, ridho apapun ketentuan Allah, apapun ketentuannya. Itu ya, ditata dulu niat yang pertama.
Kalau sumber penyakit di hati. Allah juga berfirman yang disebutkan Rasulullah SAW yang artinya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau darahnya baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Banyak orang yang hatinya itu kelihatannya dari luar itu baik, tapi di dalamnya itu penuh dengan penyakit. Iri, dengki, sum'ah, takabur, apalagi ingin dipuji, nah itu penyakit hati. Sampai-sampai kata Rasulullah, saya tidak takut kamu itu nanti setelah saya tidak ada, kamu akan menyembah berhala seperti orang-orang terdahulu. Tidak, yang saya takutkan adalah kalian melakukan syirik khauf atau syirik kecil. Terus ada yang bertanya, apa itu syirik khauf ya Allah? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah riaknya hati, pingin dipujinya hati, pingin dipuji. Kalau bukan aku, tidak akan jadi. Kalau bukan aku nih jadi kades, tidak akan jadi dusun ini. Itu riak namanya. Kalau bukan aku jadi ketua BPDA, tidak jadi ini pemilihan. Itu ya, itu riak namanya kan. Itu syirik kecil itu, syirik yang paling syirik samar. Syirik khauf itu syirik samar, samarnya hati. Oleh karena itu akan tergambar dalam diri kita ketika hati kita bersih, tergambar tidak akan menyalahi yang namanya kissing kita di tubuh kita ini, muka kita terutama. Akan kelihatan orang yang hatinya bersih itu dari mukanya itu. Gitu ya. Itu sumber penyakit. Jadi jaga hati jangan dikotori. Itu satu. Kemudian sumber penyakit yang kedua adanya di sini di kepala. Di kepala ini stres, banyak pikiran, rupuan, mikir ini, mikir itu segala macam, berat-berat akhirnya hening sendiri kepalanya. Jadi banyak-banyak kalau penyakit hati tadi banyak-banyak bersyukur, kalau penyakit kepala ini banyak-banyak bersangka baik kepada seseorang. Jangan terlalu berat-berat mikir. Jadi jaga pola pikir. Nah, kemudian yang ketiga sumber penyakit ini di perut. Di perut ini banyak penyakitnya. Semua masuk di sini. Kapal selam masuk, apalagi OT masuk, Pak Wan masuk, semua masuk sini. Jadi jaga pola makan berarti. Umur 60 tahun ke atas itu mulai jaga pola makan. Hati-hati menjaga pola makan. Ya, jadi 3 yang harus kita jaga dalam tubuh kita, jaga pola pikir, jaga hati, jaga pola makan. Insya Allah sehat. Yang sumber yang pertama itu hati yang perlu dijaga. Hati yang perlu dijaga. Kalau hati bersih, insya Allah ridha Allah akan menyertai. Gitu ya. Itu sedikit mukadimah dari saya kepada Anda berdua, supaya ini jadikan pelajaran. Ruqyah sebenarnya hikmahnya itu adalah nasihat buat kita. Itu yang ruqyah secara syirkiyah, ruqyah bercampur syirik itu cuma tameng untuk menutupi kerjanya sebagai dukun. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang penuh dengan nasihat, penuh dengan hikmah di situ. Buat apa kita di ruqyah tiap malam, tiap minggu kita ruqyah, tapi hikmah ruqyah kita tidak ambil. Yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang isinya cuma 3 macam isi Al-Quran itu. Perintah, larangan, cerita. Perintah, jangan berbuat kemaksiatan, jangan tinggalkan sholat, jangan berbuat keburukan dalam berkehidupan sosial atau hablum minan nas. Itu. Larangan juga, jangan melakukan syirikan, jangan datangi dukun, jangan minta selain Allah. Itu kan ayat-ayat larangan. Banyak larangan dalam Al-Quran. Dan bab cerita terdahulu hampir sama seperti sekarang, hanya berbeda cara. Seperti cara-cara perdukungan dari dulu sudah ada itu. Cara-cara orang-orang melakukan pengobatan dari dulu sudah ada, hanya caranya yang berbeda. Oleh karena itu ingat sekali lagi, syarat ruqyah syariah itu jangan sampai jangan sampai melanggar syarat yang pertama itu. Kalau baca orang-orang yang sudah di ruqyah syariah itu jagalah sholat. Karena sholat benar-benar sentralnya ibadah orang Islam itu. Bahkan ukuran iman dengan tidaknya seseorang itu dilihat bukan dari Islamnya, bukan dilihat dari organisasi apa. Apakah dia organisasi ormas Islam apa itu. Tidak dilihat dari itu, tapi dilihat ukuran sholatnya. Karena ukuran iman dengan tidak sholat. Lain. Maka disampaikan oleh Rasulullah bahwa barang siapa yang sholat, barang siapa yang tidak sholat maka sungguh kafirlah dia. Man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang tidak sholat maka sungguh kafirlah dia. Kafir maksudnya bukan berarti tidak punya agama. Banyak orang Islam yang tidak sholat, banyak. Orang lagi Jumatan, dia sibuk di pasar, dia sibuk ngojek, dia sibuk di kebun. Nah itu. Sebentar kewajiban orang laki-laki di hari Jumat itu sholat
Jumat. Karena pekerjaannya sibuk, orang sholat tidak ditinggalkan sholat itu. Padahal sudah waktunya sholat, tinggalkan waktu sholat itu. Dia orang Islam itu. Itu orang Islam. Surga neraka disiapkan itu orang yang beriman. Bukan itu orang Islam saja, itu orang yang beriman. Orang Islam yang beriman kepada Allah. Karena banyak orang Islam sekarang di dunia di akhir zaman ini Islam tapi cuma Islamnya KTP, sholatnya tidak, ngufatnya banyak, nipunya banyak. Nah itu ukuran orang Islam kelihatan. Kalau dia tahlil Islam, dia itu yakinan Islam mungkin kan, atau dia sering melakukan pengajian, dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Islam. Tapi ukuran iman seseorang dilihat dari sholatnya. Kalau sholat juga waktunya tertib, berarti orang iman itu berarti beriman. Dia punya rasa keimanan, takut dengan meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, wah itu luar biasa, berani sekali hidup itu. Sudah berani hidup itu. Dia meninggalkan sholat, hidup diberi rezeki oleh Allah, diberi napas oleh Allah, oksigen gratis setiap hari bergalon-galon kita isap, dikasih nikmat air, tinggal mengalir di mana-mana, kasih nikmat anak istri sehat, rezeki lancar sampai kemana-mana. Tapi meninggalkan sholat tidak kuruk itu tidak seimbang apa yang dikasih oleh Allah dengan apa yang kita terima, apa yang kita lakukan untuk Allah. Cuma Allah memerintahkan kamu tuh beribadah kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah, tidak menyirikkan dia, dan kamu melakukan sholat. Itu baik perintahnya Allah, tidak banyak-banyak. Kita tidak sholat pun, kita sedunia ini mau syirik kepada Allah pun Allah tidak rugi kok. Yang rugi kita sendiri, ada ancamannya. La in asrakta la yarutunna amaluka. Kalau kamu syirik sekali maka leburlah amalan kamu. Kita sudah haji, umroh, tapi masih percaya dengan dukun, masih percaya minta ke kuburan, masih percaya dengan puyang-puyang. Puyang kita harus minta izin dulu sebelum jadi anggota DPR mungkin, atau jadi seorang kadis harus minta izin ke puyang. Puyang sudah mati, tidak bisa lagi minta diizinkan di situ. Itu bukan adat istiadat, tapi kebiasaan orang-orang terdahulu yang masih kecampuran dengan agama-agama nenek moyang. Itu jangan lagi dilakukan karena itu syirik. Karena puyang kita yang sudah meninggal tidak bisa lagi menyelamatkan kita. Karena dia juga nasibnya saja di dalam kubur itu sudah tidak tentu, apakah dia tidur seperti pengantin baru, apakah dia disiksa sampai kiamat pertama. Nah, itu ya. Itu. Jadi saat orang setelah diruqyah, yang pertama jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kalau ibadah lain boleh diganti atau ditunda. Contoh, tidak bisa berpuasa bulan Ramadan karena dia sakit, boleh diganti setelah Ramadan. Atau dia lagi berpergian, tidak bisa berpergian jauh kemana, tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, boleh diganti setelah bulan Ramadan. Wa in kana maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Ketika kamu berpuasa, kamu sakit, boleh diganti setelah kamu sehat nanti. Nah itu boleh. Tapi sholat tidak baca tegak, harus duduk. Aku tidak bisa tegak kalau sholat, tidak bisa berdiri. Aku sempoyongan, ya sholat duduk. Tidak bisa lagi sholat duduk. Aku kalau masih duduk masih pusing kepala ini karena penyakit. Sudah kamu guling, kamu baring. Tidak bisa lagi baring karena pentingnya sholat. Tidak bisa diwakilkan, tidak ada toleransi masalah sholat ini. Ketika balik harus sholat. Ketika sudah balik harus sholat. Mau apapun anunya, posisinya, nak tuli, nak bisu, nak mutar, ketika sudah balik harus itu. Seandainya kata Allah, seandainya ada di akhirat nanti orang yang saya izinkan, orang yang saya kasih kemurahan untuk tidak sholat, orang yang buta dan tulilah itu yang saya kasih dia keringanan untuk tidak sholat. Tapi nyatanya tidak, orang buta tuli pun masih tetap sholat. Dituntun oleh keluarganya yang ngerti tentang sholat, diajarkan. Tidak bisa lagi sholat duduk atau baring karena sudah ini stroke semua badannya ini, maka 2 stroke mungkin kan. Jadi tidak bisa bergerak, cuma matanya yang bergerak. Itu pun harus dituntun oleh keluarganya. Uma atau Mbak, Ibu sudah sholat, dia mungkin mengisyaratkan matanya. Oh ya, silakan sholat. Diwudukan kemudian bergerak-gerak matanya saja. Sholat dia. Nah, tidak bisa lagi sholat karena memang innalillahi nyawanya takati. Minta tolong sekampung untuk nyolati. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau sholat, ditanya, kenapa kamu tidak sholat lagi?
Apalah bosan sholat? Kalau bosan sholat, saya bantu sholat nih. Kau galak, berarti mati berarti. Berhentinya orang sholat ketika dia sudah mati, ketika dicabut nyawanya. Itu pun di terakhir kalinya masih disolati pun oleh kampung, dari tetangga kampungnya. Saking pentingnya masalah sholat. Percuma kita haji umroh, kita sudah punya amalan jariah, kita menanamkan jariah ke masjid, beribadah, atau mungkin sholat Jumat setiap hari, puasa bertahun-tahun, tapi tidak sholat, percuma. Karena awalnya hisapan ilayah sholat, awalnya hisapan, awalnya pengadilan pertama yang akan diperiksa amalan adalah sholat. Kalau sholatnya tertib, maka amalan yang lain boleh diperiksa. Tapi kalau sholatnya tidak tertib, percuma. Sholatnya tidak tertib, disuruh mampir dulu ke neraka. Dicuci dulu di neraka dengan api neraka yang panasnya itu sangat panas, yang jasad kita tidak akan sanggup untuk menahan. Inna ajsamakum 'alan nari la taqwa. Sesungguhnya jasad kamu tidak akan kuat merasakan api neraka itu. Bahkan api di dunia itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau temukan aku dengan api neraka ya. Api dunia yang sudah panas saja itu berdoa kepada Allah supaya jangan disatukan dengan api neraka. Saking panasnya api neraka, 10.000 kali lipat dari panasnya api dunia. Nah, kita manusia berani meninggalkan sholat berarti mau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau aku ruqyah, mungkin kita ruqyah ini tidak cukup sekali ini, harus continue. Sepanjang kamu masih ngundang atau kamu ke sana, kami masih menerima, ya. Kamu ke rumah apa, aku ke sini tidak masalah. Jangan tinggalkan sholat. Setelah kita ruqyah ini, tentu masuk asar, nanti kamu sholat maghrib, sholat jangan tinggalkan. Isi pada hati bahwa mulai sekarang sampai nyawa saya dicabut, saya akan tidak meninggalkan sholat. Apapun keadaan, saya kemana, saya usaha cari nafkah di mana, yang mencari di belahan dunia mana rezeki Allah, begitu waktu sholat azan singgah ke masjid. Yang usaha milik kita sendiri, yang punya mobil kita sendiri, yang punya modal kita sendiri, waktu kita sendiri yang ngatur. Tinggalkan kudai kebun ini apa ini. Jadi apa bedanya orang yang bekerja dengan orang dulu yang menyembah berhala? Ketika dia bekerja, karena asiknya bekerjaan, kalau aku tinggalkan ini, aku rugi 10 miliar ini, gak nunggu di tangan ini. Jam waktu sholat itu ketemunya. Nah, kita lebih cinta kepada usaha kita lebih cinta dengan kebun kita. Sibuk ngurus kebun, uang azan, sholat tidak sholat. Apa bedanya kebun kita dengan berhala yang disembah orang terdahulu? Sama saja berarti. Berhala yang mereka sembah dengan kebun yang kita sembah, yang kita lebih utamakan kebun daripada Allah, sama saja dengan berhala. Nah, atau mungkin kita dengan istri, terlalu cinta dengan istri, udah maka kau usah ke masjid, kamu capek baru balik. Jadi malah korupsi jadi. Kan? Kamu kau salah sholat Jumat ini, kamu baru balik nih. Capek, istirahatlah. Nah, kita cinta dengan istri, nurut dengan istri. Apa bedanya istri dengan berhala? Ya itu ya. Apabila kamu masih menyenangi dunia, mengalahkan senangnya kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu syirik itu. Kamu syirik. Kamu lebih cinta pekerjaan daripada Allah, berarti syirik kamu kepada Allah. Kamu masih mengagungkan harta-harta itu. Bahkan Allah berstatement, wahai manusia, apabila harta yang kamu kumpulkan, rumah yang kamu buat dan kamu berlomba-lomba untuk memegang-megangkan rumah itu, istri yang kamu sayangi itu, anak yang kamu sayangi itu, kamu lebih cinta dia, lebih cinta itu semua daripada saya, maka tunggulah kehancurannya nanti. Itu Allah sampai berstatement begitu, tunggulah nanti siksa yang dari saya. Nah sekarang tidak terserah kita mau berbuat apapun selama masih dunia, sah saja. Kita mau melakukan apa saja tidak dihukum oleh Allah. Tapi di akhirat nanti pengadilan yang sangat besar. Itu yang pertama. Jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua yang paling sangat penting, jangan pernah lagi melakukan kesyirikan. Syirik baik syirik kecil, syirik samar, maupun syirik yang nyata, yang jelas-jelas syirik akbar. Syirik akbar. Kalau syirik samar
mungkin dengan kita bersikir mohon ampun, sholat taubat mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik akbar itu sangat dosa yang bahkan tak terampuni lagi dosanya. Apa syirik akbar itu? Kita masih percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kita masih percaya ada kekuatan di dunia ini selain kekuatan Allah. Contoh, percaya dengan batu cincin. Cincin ada isinya. Ini contoh kecil baik. Kecil ini, tapi syirik akbar ini. Ini cincin saya dapat dari dukun, dari Banten sana. Cincin ini punya kekuatan. Apabila saya ngomong dengan orang, saya berdagang, orang itu akan membeli dagangan saya. Apabila saya ngomong sama orang, saya sebagai pejabat, saya ngomong sama masyarakat itu dengar omongan saya, tunduk kepada saya. Saya ngomong sama seorang pemimpin lagi, kalau saya ngomong sama gubernur nurut sama saya dengan cincin ini. Kalau itu kita meyakini cincin ada kekuatan dari selain kekuatan Allah, syirik itu. Atau apa? Kita sering mendatangi kuburan, meminta ke kuburan. Ini banyak ini di daerah kami, di daerah Pangaralang sana, sering minta ke puyang-puyang. Kalau cuma sekedar ziarah melihat nenek moyang kita, mungkin yang lebih pantas disiarah itu kuburan orang tua kita atau nenek kandung kita yang perlu kita ziarah, bukan puyang-puyang terdahulu. Kita puyang-puyang terdahulu kita belum tentu itu soleh apa tidak pada saat itu. Beberapa turun dari kita itu kebiasaan kita yang harus ditinggalkan di masyarakat. Sering minta ke puyang-puyang. Puyang saja dulu tidak bisa. Sampai-sampai ada orang saking senangnya dengan nomor, masang togel, minta ke puyang, aku nak masang. Apa dia nomor besok yang keluar? Apa kira nomor besok keluar? Nomor berapa? Nah, kalau puyang itu bisa ngomong, cung, aku dulu bayar dulu masang nomor tak pernah kena. Kamu nak masang. Nah, jadi itu saking sudah rusaknya dunia ini. Semakin hari dunia semakin hampir mendekati kiamat, kesyirikan semakin banyak, semakin merajalela di dunia ini. Bahkan dukun-dukun itu sudah bermetamorfosis, sudah merubah penampilannya dengan bungkusan guru ngaji, dengan bungkus kiai, paranormal, orang pintar dan lain sebagainya. Ya, jangan melihat dukun itu dengan sebelah mata ya. Dukun itu bukan orangnya, tapi cara pengobatannya yang tidak sesuai dengan syariat, maka dukunlah itu. Yang disyariatkan dalam Al-Quran untuk pengobatan itu yang pertama ruqyah syariah, yang kedua pengobatan dengan api panas atau besi panas. Nah, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah, karena kita orang Islam menghindari api, ya kan? Walaupun itu dikatakan boleh saja dengan besi panas sembuh dengan penyakit. Nah, bahkan kalau kita mau ke dukun, lihat orangnya, atau kita berobat ke seseorang, lihat orangnya. Ini ilmunya dukun, apakah dia ini kiai tapi bungkus ilmunya ilmu dukun. Hati-hati, itu yang paling banyak merusak manusia itu. Kebanyakan umat Rasulullah itu masuk neraka itu, kebanyakan karena mereka melanggar dua macam tadi, sholat ditinggal dan melakukan kesyirikan. Ternyata katanya amalannya banyak. Aku pernah sedekah di rumah Hafiz sana, di pesantren sana, tiap bulan aku bersedekah. Tapi ternyata pas meninggal, mukhlis dia, nol. Apa mau nol? Dikiranya amalannya banyak, padahal karena dia melakukan kesyirikan, lebur amalannya. Lah ini asrokta, la yibutun amaluka, syirik sekali, lebur amalan. Jadi pas nyampe sana dikira banyak amalan kita, ternyata nol amalan kita. Jadi masuk neraka. Udah mau. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh yang ada di sini. Tolong itu syaratnya dari ruqyah syariah. Ya, yang dianjurkan di dalam ruqyah syariah boleh dengan media garam. Garam ini sebagai media, bukan sebagai syarat khusus, enggak ada garam pun tidak masalah. Kemudian dengan herbal sunnah. Herbal sunnah banyak, madu, susu kambing. Makanya saya minta susu beruang ini kan, ini untuk minuman pengobatan. Ada yang namanya zaitun, ada buah tin, banyak herbal sunnah. Ada buah suriat untuk orang yang susah keturunan, setelah diruqyah diminum buah suriat itu buah keturunan. Ada yang namanya habatus sauda, ada yang namanya bidara. Itu boleh dipakai untuk membantu dalam pengobatan ruqyah syariah. Selain pada itu syirik. Contohnya dengan mandi kembang 7 rupa. Kalau mandi kembang 7 rupa akan mengundang jin datang di badan kita.
Otomatis orang sudah mandi kembang tujuh rupa akan ditunggui oleh jin. Walaupun pada dasarnya manusia punya jinnya masing-masing, punya korinnya masing-masing. Korin itu akan mengalir terus manusia. Semua manusia punya korinnya masing-masing. Korin namanya. Tapi dengan jin-jin yang lain senang dengan manusia. Jin ini senang dengan manusia. Kalau jin itu hitam, dia akan senang kepada manusia yang hitam. Nah, cocok ini tempat itu jadikan rumah saya ini. Tunggulah jin. Apalagi yang sudah pernah masang susuk ya, maaf ngomong, yang sudah pernah masang susuk, ibaratnya memasukkan ilmu di dalam tubuh, memasukkan jin dalam tubuh. Langsung memasang susuk, dia akan masuk ilmu di dalam itu, kemudian akan berkembang di dalam situ. Akan intinya dengan adanya itu semua, ilmu-ilmu itu semua yang tidak disyariatkan, akan membuat manusia untuk susah untuk beribadah kepada Allah. Susah untuk beribadah. Dia pun memaksakan diri, dia akan susah untuk berkonsentrasi dalam beribadah. Tujuannya pasti, tujuannya jin sejak zaman nenek moyang kita Nabi Adam menggoda anak turun Adam, satu tujuannya, mengajak sebanyak-banyaknya kaum Adam, anak turun Adam untuk sama-sama masuk neraka pada nanti. Karena dia sudah dicap oleh Allah, kamu akan kumasukkan ke dalam neraka, dikasih tempo oleh Allah, akan menggoda anak turun Adam untuk sama-sama masuk dalam neraka. Padahal kita dengan mereka, bangsa jin dan bangsa manusia sama saja tujuannya. Allah berfirman, wala takhluqul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya umat Nabi Muhammad itu adalah sholat, ibadahnya. Ibadah. Ada ibadah fisik itu sholat. Sama, jin sama manusia sama. Tinggal di mana? Di dunia tinggal mereka. Kita di dunia, dia di dunia, tapi berbeda dimensi. Dimensi kita alam manusia, alam nyata. Dimensi alam jin itu di alam tidak nyata, tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Bahkan dalam metode tibun nabawiyah, metode pengobatan cara Rasulullah, apabila orang yang sudah bisa melihat jin tanpa ada karomah dari Allah, maka itu gangguan sihir jin berarti. Matanya sudah disihir oleh jin. Matanya bisa melihat, pendengarannya sering meninggal memanggil-manggil namanya padahal tidak ada orangnya. Kemudian penciumannya sudah disihir juga oleh jin, sering mencium bau-bau air, bau-bau busuk. Kemudian pikirannya juga sudah disihir oleh jin, sering dimimpi-mimpikan hal-hal yang tidak masuk akal atau yang berbau kematian. Itu berarti 5 pancenderanya sudah dirasuki oleh jin untuk masuk ke alam jin tersebut. Orang yang sudah begitu berarti dia kena gangguan sihir. Berarti secara otomatis orang yang indigo, dalam tanda kutip ya, tidak semua bisa melihat jin, berarti itu sudah gangguan sihir jin secara metode tibun nabawiyah, metode pengobatan cara Rasulullah. Jadi orang bisa melihat jin berarti gangguan sihir jin. Dia disihir oleh jin itu bisa melihat. Sementara Al-Quran sudah menerangkan tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah. Barang gaib itu apa? Jin, malaikat. Barang hilang juga itu barang gaib. Hilang tak tahu di mana. Allah yang tahu. Nah, kita bisa melihat makhluknya Allah dengan bukan karena kemampuan khusus yang diturunkan oleh Allah untuk sesuatu, dia bisa melihat jin tiba-tiba. Nah, itu gangguan sihir jin, perlu segera diruqyah. Ya, apalagi bisa merasakan kehadiran jin dengan, kalau bahasa kita ini apa namanya? Merinding. Kalau bahasa sana ini dudugau namanya, apa? Merinding. Nah, itu kalau ada sentuhan begitu, berarti kita disihir jin berarti. Apapun disihir jin itu banyak bentuknya. Melalui dukun kah, melalui memasukkan sesuatu ilmu dalam tubuh kita melalui perantara kopi atau perantara makanan. Makanan biasa pelet kan, dikirim senang dengan seseorang, ditembak tidak mau, akhirnya dukun bertindak, bawa makanan kasih si perempuan itu makan, tiba-tiba berubah jadi ini. Jadi kalau normalnya kita manusia tidak akan bisa bersentuhan dengan makhluk astral itu kalau tanpa sebab. Nah itu ya. Jadi kalau sudah terbuka, nah ini kuncinya, satu kuncinya ini. Apabila kita membuka jalannya jin dalam tubuh kita, akan datang dewek jin. Kita buka dengan apa? Memasukkan ilmu dalam tubuh. Ilmu yang tidak sesuai. Rasulullah tidak pernah mensyariatkan, mengajarkan untuk masang susuk, untuk masang ilmu kebal, untuk pasang kekuatan di benda-benda seperti cincin atau keris. Nabi tidak pernah.
mensyariatkan. Yang Rasulullah mensyariatkan itu dengan zikir pagi petang, doa pagi sore. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sayyidul wala bisama wa wasabil alim. Dibaca 3 kali petang dan pagi dan petang, pagi dan sore dibaca. Atau ditambah dengan qul hu falaq annas 3 kali. Itu sudah cukup doa penjagaan dari segala macam bentuk keserakahan manusia, bentuk segala macam gangguan jin, gangguan manusia. Itu kan senang. Kul a'udzu birabbin nas, aku benar-benar Tuhannya manusia. Itu doa. Tidak ada bisa merusak orang tersebut dari kalimat-kalimat itu. Itu yang Rasulullah mensyariatkan. Atau zikir pagi petang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu dibaca tahlil tahmid, dibaca pagi sore. Itu ada syariatnya. Selain itu tidak ada. Kalau ada yang memasang-masang itu ilmu dari mana? Walaupun yang diisi badan seseorang itu berupa kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat-kalimat zikir, dibacakan salawat Nabi, disimpan di air putih kemudian diminum dengan tujuan supaya kebal badannya. Mungkin kebal badannya, tapi bukan kebal karena Allah, bukan karena kalimat itu. Karena Nabi tidak pernah mensyariatkan. Kalau Nabi mensyariatkan minum ini bisa dengan kalimat ini, kalimat sholawat bisa menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan penyakit ya, bisa membuat orang kebal. Orang dulu sudah mempraktekkan, orang Arab pun sudah mempraktekkan hal itu. Kalau memang itu yang ada syariatnya. Tapi kalau kita berdoa menggunakan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat Rasulullah, membacakan doa, itu memang ada syariatnya. Bacakan di air putih, kemudian dibacakan sholawat Rasulullah dengan tujuan supaya dengan sholawat ini bisa menyembuhkan, itu memang ada. Tapi kalau untuk kepentingan lain selain itu tak dakati. Selain itu dakati ya. Tidak ada syariatnya. Jangan salah niat, jangan salah sangka, mentang-mentang yang dibacakan alat, tapi tujuannya yang salah. Bukan ayatnya yang salah, tapi tujuannya yang salah. Saya bacakan ini, kalimat ini di surat Maryam ayat sekian, supaya orang itu yang saya cintai akan nurut dengan saya. Saya bacakan di air putih, saya suruh minum. Itu tidak ada syariatnya, ya kan? Jadi itu yang perlu diingat dari kita semua. Tipis itu syirik dengan tidak syirik tipis. Syirik dengan tidak syirik tipis. Jadi jangan salah niat ya. Soal bisa dipahami ya. Oleh karena itu sebelum kita ruqyah, mari kembalikan niat kita lillahi ta'ala. Saya yang jauh-jauh dari Empalawang, dari Kabupaten Lahat Ujung ke sini, dari Kecamatan Muara Payang ke Kecamatan Mula itu memakan waktu 3 jam kurang lebih, supaya terutama saya ini berdua ini, kami datang ke sini dengan niat karena Allah untuk mengajak-ngajak untuk dalam kebaikan ya. Apalagi yang bersangkutan berdua keluarga ini, samakan niat kita, samakan persepsi kita bahwa kita hari ini ingin mencari ridhonya Allah, mencari wajahnya Allah. Itu ya. Supaya kalau kita sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat jasmani kita beribadah lebih baik lagi kan? Kita cari duit lagi, niati untuk ibadah. Aku dapat duit, ku nafkahi anak istriku, anakku sehat, anakku kusuruh ngaji, ku pesantrenkan untuk saham kita di akhirat. Itu tujuan kita beribadah. Insyaallah. Pakai duit aku untuk beribadah kepada aku. Pakai rezeki yang dari saya untuk beribadah kepada saya. Duit dari Allah kita belanjakan untuk ke jalan Allah. Gitu ya? Benar kan? Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Sekarang saya tuntun untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Di proses ini saya minta setiap kalimat zikir yang keluar dari Anda berdua, ingat dosanya masing-masing. Pasti kita punya dosa. Saya banyak dosa. Yang Bapak Ibu ini mesti banyak dosa. Oleh karena itu setiap kalimat istighfar yang kita keluarkan saya pimpin, ikuti, itu ingat dosanya masing-masing. Bisa ya? Astaghfirullahaladzim. 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 Saya mengajak juga yang di pemirsa yang di rumah yang menonton video kami, silakan diikuti juga untuk zikir pengampunan taubat.
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Innaka anta tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Innaka anta tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala kehilapan kami. Ampunilah segala kehilapan kami. Ampunilah segala kealpaan kami. Ampunilah segala kealpaan kami. Rabbana sholamna Rabbana zalamna anfusana anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khasirin. minal khasirin. La ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka subhanaka inni kuntu inni kuntu minadz zalimin. minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Innaka anta Innaka anta tawwabur rahim. tawwabur rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. La ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka subhanaka inni kuntu inni kuntu minadz zalimin. minadz zalimin. La haula La haula wala quwwata Wala quwwata illa billah illa billah aliyyil azim. aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Proses pertama kita sudah lakukan zikir pengampunan taubat. Kalau itu zikir yang hadir dari lisan Bapak Ibu, itu keluar dari hati, memang ingin memohon ampun kepada Allah. Ingat Allah berfirman, sebelum nyawa yang di tenggorokan, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dengan syarat taubatan nasuha, tidak mengulangi kesalahan yang sudah lewat, yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin nasihat yang saya sampaikan tadi ada yang pernah dilanggar, tadi sudah Bapak Ibu tobati, insya Allah Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Yang syarat setelah ini nanti, setelah maghrib nanti, habis sholat maghrib lakukan sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu zikir istighfar 100 kali dan berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa yang terdahulu yang mungkin tidak tahu, pernah masang susu, pernah berdukun, pernah ke mana-mana yang berbuat syirik, itu mohon ampun kepada Allah. Mungkin selama ini tinggalkan sholat karena akan ditagih di sana. Kalau kita tinggalkan sholat tidak dibayar, akan ditagih nanti. Mungkin ditobati itu semua, dibayar utang sholatnya. Ya, proses pertama sudah. Sekarang saya minta sama-sama ikuti saya untuk menyempurnakan kembali syahadat kita. Walaupun kita sudah Islam, kita sempurnakan kembali. Setelah itu kita ikrar untuk memutus kalau saja mungkin ada jin kita putus pada saat itu. Ada mungkin ilmu-ilmu dukun yang pernah kita ambil, kita putus pada saat ini. Ya, untuk memutus jin nasab dan ilmu-ilmu yang tak bersyariah. Gitu ya. Tujuannya satu, supaya itu terputuskan semua. Oke, bisa? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan Selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah, Atas namamu ya Allah, kami berikrar kami berikrar memutus segala memutus segala jin-jin nasab jin-jin nasab yang disandingkan kepada kami yang yang disandingkan kepada kami oleh orang-orang terdahulu kami. oleh orang-orang terdahulu kami. Atas namamu ya Allah, Atas namamu ya Allah, kami berikrar kami berikrar memutus segala ilmu-ilmu memutus segala ilmu-ilmu yang tak bersyariat yang tak bersyariat yang telah dipasangkan oleh orang-orang, yang telah dipasangkan oleh orang-orang, baik itu kami minta baik itu kami minta maupun kami tidak minta. maupun kami tidak minta. Atas namamu ya Allah, Atas namamu ya Allah, kami berikrar kami berikrar memutus segala jin nasab memutus segala jin nasab yang disandingkan kepada kami berdua yang disandingkan kepada kami berdua oleh orang-orang dari keturunan kami terdahulu. oleh orang-orang keturunan kami kami terdahulu. Atas namamu ya Allah, Atas namamu ya Allah, kami berikrar kami berikrar memutus segala ilmu-ilmu dukun memutus segala ilmu-ilmu dukun yang berada dalam tubuh kami. yang berada dalam tubuh kami. La haula La haula wala quwwata wala quwwata illa billah illa billah aliyil azim. al-aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kedua kita sudah lakukan. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita dengan memutus segala jin-jin nasab kalau memang seandainya ada. Kalau jin dan ilmu-ilmu terdahulu sudah dilepaskan juga. Oleh karena itu jangan lagi mengulang ilmu-ilmu yang selain ilmu Quran hadis. Selain ilmu itu ilmu Quran hadis jangan dipakai kecuali ilmu yang ilmiah. Ilmu ilmiah itu ya kita belajar ilmu matematika, belajar dagang, belajar ilmu psikologi dan lain sebagainya itu boleh. Atau kita berobat ke apa? Boleh kita mendatangi dukun 3 macam tanda kutip ya. Boleh kita datangi dukun, 3 macam dukun boleh kita datangi. Dukun beranak boleh. Kalau kita sekarang namanya bidan kan, dukun beranak boleh. Mungkin bidan jauh dari kampung ke dukun beranak. Boleh ke dukun patah tulang. Dukun patah tulang itu diurut, benar-benar diurut, ada orangnya, jangan yang patah tulang yang dukun terbang, yang patah tulang di sini, yang mengobati di sana di Kalimantan. Di sini terasa sakitnya. Yang mijit itu ilmu dukun itu berupa jin yang mengobati. Jadi tidak boleh dukun terbang ya, harus real nyata. Atau boleh ke dukun pijit atau dukun urut boleh. Selain itu tidak boleh. Atau berobat ke selain ruqyah boleh, pengobatan ke dokter boleh. Tapi jangan jadikan dokter itu sebagai kesirikan. Oh, hebat itu dokter itu bisa menyembuhkan aku. Aku udah berobat kemana-mana. Bukan dokternya yang hebat. Yang hebat itu Allah yang Maha Penyembuh. Kalau antara dokter itu bisa sembuh, ya kan mudah itu jadi sidik orang itu. Yakin dengan orang, sidik kita. Apalagi kalau pengobatan selain ruqyah yang diperbolehkan yang tidak mengenal cerita boleh-boleh saja. Apa namanya? Terapi akupuntur, terapi apa namanya, refleksi boleh, kan tidak mengandung unsur cerita. Kalau untuk terapi selain ruqyah boleh dengan bekam atau canduk bahasa kita. Itu mama bahkan ada sunnahnya untuk mencanduk tubuh kita untuk menghilangkan darah-darah kotor, gitu ya. Selain itu boleh, yang penting tidak berbau cerita. Itu yang perlu diingat ya. Saya berikan ayat-ayat ruqyah. Kalau ada reaksi-reaksi tertentu, mungkin mual, muntah, silakan muntahkan, melanjutkan plastiknya. Kalau seumpamanya agak-agak mulai bergoyang apapun, tenangkan diri kita masing-masing. Kita jaga jarak supaya tidak terlalu mengganggu kita kalau ada yang mungkin yang bereaksi. Nah, ya. Saya bagikan ayat-ayat ruqyah, tolong didengarkan, jangan lamun.
Kalau hafal boleh diikuti sama-sama, yang di rumah juga boleh mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unsila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف إذا جعلناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا من تدخل النار فقد أحصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالشر إن الله سيبطله إن الله لا يسلم على المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العرش العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما أصوات من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسبا إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل شاعر عليم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالشعر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل شاعر عليم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالشعر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جعلناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Berat di mana? Tadi juga bukan. Mana? Naik sini. Naik ke dada. Naik ke kelungkungan ini. Pas dibacakan ayat tadi mau gimana? Berat nih. Berat. Balik kepala nih. Kemudian dipegang panas badannya. Ditatap ini. Panas ya. Bagaimana istighfar kepada Allah? Bagaimana beristighfar kepada Allah? Cuman sini lah. Di kelungkungan. Lo macam mandap di sini. Ini nambing kok ke badan aku nih saja ini enggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Masih berat di situ kan? Masih berat ya? Apa? Sana sini loh. Entah dulu di sini gitu. Ada yang mau keluar atau masih keluar itu. rasa bikin keluar ya? Di kelongkongan, cuman dia ini ngajak aku nih kemana ya? Aku nak loh bos palak nih, cuman dia ini ngajak biko terus sama palaknya. Jadi kemarin sudah. Dia tadi balik sini, jadi sana di kolong-kolongan ini keluar gitu. Cuman buka di palak nih, dia nak keluar gitu. Kita coba paksa untuk keluar, kamu nyari untuk keluar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ganjal? Masih pengantung lagi? Ya kamu keluar, terserahkan kepada Allah, bahwa Allah yang bisa memasukkan, Allah juga yang akan mengeluarkan. Ya? Ukhud ya Allah. Ukhud ya Allah. Muntahkan, jangan ditahan-tahan. Ukhud ya Allah. Ukhud. Jangan ditahan. Ukhud. Coba sekali lagi. Minta air putih itu. Dan gelasnya bawa. Kasih dok. Minta saya. Aku Sugiarto. Beli isi dalam. Anu bingkok kulinda anu keren. Ini dari kalau anu muka. Masih di bawah, masih di Satu di Jawa di Bali ada di sini muncul kembali awal yang baru. Iya, ngopi. Pasang juga rumah. Kahit bawa saya apa aku ganti ke rumah. Kahit mesin kong atau kalau bangnya apa mesin ciko.
sejuta 2.000, aduh bucek dia nya kesudet budaya rumah. Kesudet kalau dia ganti. Sekarang saya tanya, ketika ditarik, perasaan kamu apa yang ada di sini? Ini bingung. Ada yang keluar. Ini tadi di sini ini. Ah, Cuman batas mana ini gak ada di mana. Batas kepala ini loh di mana. sekarang waktu kepala. Apa tadi di sini di meluap. Nah, batas ini tidak muntah nih, mau nginap tadi. Ulang kamu tengok. Iya. Di macam nak keluar di sini. Tapi masih ada belum mau Iya, keluar. ini dia lagi buka kepala nih. Nah, mulai tadi berat kayak. Hmm. Yang kamu duduk situ tadi berat ya. Hmm. Cuman balik sini jadi. Masih bawah. Keluar. Nah, sekarang sudah keluar apa belum? Pada saat kamu tadi pasti tak ada yang keluar apa enggak? Keluar dari tadi yang pertama tadi keluar. Keluar. Yang pertama tadi cuman di dia ini. Jadi kena on gitu. Terus yang kedua, Berat di kepala ini bro. yang ketiga terakhir barusan tadi, Ada keluar. yang bisa melihat itu keluar orang-orang dalam kena gangguan sihir jin. Jenisnya warna hitam ya, kayak kopi kental. Kayak kopi kental, tuh. Oh, kayak kopi kental. Ini dan Coba itu kita itu. lihat kepalanya sekarang, buka baliknya yang ada sana. Kopi nak dua. Apa yang di kopi ini kan? Boleh, boleh. Buat kok. Oh, masih di sana. Oh, ada. Munggal. Ini dia kan munggal coba nanti. Ya, ini. Naik. Itu satu sana dia itu mulai. Oh, ini. Ada kode-kode. Ada ini dia tak biasa. Mulai diam lebih. Tapi Coba ini loh. di rumah kita juga. Ada tadi pucuk ini mas. Di rumah ada orang. Beli. Tak boleh. Muter apa? Belum tak boleh. Mana tu? Nah, Siapa? Kalau tadi dia datang, tadi keluarkannya kamu kalau itu tuh. Ini
Sendawa itu proses keluar sebenarnya. Oh. Proses keluar makhluk itu dari sendawa. Kamu pergi saja merukia sendiri doang, apa bawa sendiri doang. Anu di nurut gawe atau itu sumato. Kata Baca sumat. Quran kok kadang kebelok. Oh, jelas. Nurutinya katanya Oh. sakit obat katanya enggak ada apa. Yakin. Yakin. TV. Apa terlalu ngaduk. Cuman di badan aku nih kak berbentuk ini. Perasaan. Cuma aku tuh Perasaan. merukia tuh bukan dikurangi, Tidak lupus aja. sekedar badan lima. Dia ini kan sekedaran penyakit badan di. Dikurangi mah. Ini Kau lu bilang jangan anu dulu itu. Yakin pokoknya. Oh yakin. di sini. Kalau di Padahal Semayang kalau tuh aku nih biar nggak lupus dibayar ini di juga. Semayang. Perasaan ini. Manjaannya kuat, meluang. Jadi dikencang kali ya tuh indah dari ambil kencang. Buka waki. Ini aku buka waki. Tadi masih. Tadi aku buka waki aku. Mana ada nih, mana ngeluar di sini. Sahabat dakwah tetap terus stay di channel YouTube kami. Komarukio pada Tibun Nawawiyah. Dalam metode pengobatan Tibun Nawawiyah boleh dengan ikhtiar dengan canduk atau bekam di seputar titik-titik tertentu untuk menetralisir makhluk-makhluk atau jin-jin, karena jin juga dia bisa berjalan di seluruh peredaran darah kita. Dia berjalan di setiap aliran-aliran darah dan kita bisa paksa keluar dengan bekam atau canduk ya, dengan menggunakan darah-darah kotor. Dan bekam pun ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setiap orang Islam, orang Muslim untuk sering-sering melakukan bekam canduk minimal seminggu 2 kali atau 14 hari sekali untuk canduk. Orang yang sering canduk insya Allah badannya sehat. Iya kayak gitu nanti. Ini mereka lagi. Iya. Terus kalau buat, Amo kita di sunat. Oh, memang nanti. Jadi nama Nabi masih ada. Oh. ini kami lemah. Hanya mau kita di sunat mau lebih keren. Keren kita. Kalau zaman dahulu bekamnya pakai Api. tepung kelapa, pakai api, pakai tepung kelapa atau terus pakai bola kaspi itu kan. Bekam. Di sini. Sekarang sudah ada alat-alat bekam yang dijual di beberapa toko alkes atau toko kesehatan. Banyak manfaatnya itu bekam. Salah satunya menghilangkan darah-darah kotor, menghilangkan toksin dalam tubuh. Salah satunya efek positif dengan merutinkan dengan canduk atau bekam untuk menghilangkan toksin dalam tubuh. Yang kedua, untuk pengobatan medis dengan titik-titik tertentu. Semua penyakit bisa dengan penyakit jantung, penyakit Anak pengeluar sini. yang keluar, jangan lupa tetap subscribe di channel kami, share and comment. Ada pertanyaan silakan ditanya dan jangan lupa Dari. subscribe. Oh, itu ada. Hari ini sampai di sini, kalau kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Terus nonton video-video kami di channel YouTube Bapak Tibun Nawawiyah.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kakak.